Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat checklist dimanapun berada? Ketemu lagi dengan kita tentunya di program kebanggaan checklist 1, yakni program Storyline. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Agus Wahyono, yang dengan kondisi terbatas, tapi Mas Wahyu ini bisa memotivasi kita untuk tetap bekerja, untuk tetap bersemangat tentunya. Mas Wahyu, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan sehari-hari? Kesibukan sendiri ya gitulah, usaha servis HP dan jual beli itu kota. Mas, ini asalnya dari mana sih, Mas? Asalnya dari Kebumen. Dari Kebumen, guys. Dari Jawa Tengah tentunya berarti ya. Mas, udah berapa lama nih tinggal di Bogor? Di Bogor dari 2013 sampai sekarang. Itu awalnya gimana bisa masuk ke Bogor nih? Tinggal di Awalnya itu kan masuk ikut pelatihan tuh di BBRVBD Cibinong itu selama 10 bulan. Nah, habis itu lulus dari situ ikut orang selama 3 tahun. Ikut kerja gitu, servis HP. Nah, selama 3 tahun itu ngumpulin duit lah lumayan buat join sama kawan, buka usaha konter juga. Mas, awal terjun atau bisa ikut pelatihan itu dari mana, Mas? Apa ada yang ngajak? Apa memang dari pemerintah? Itu dari pemerintah dinas sosial daerah ada ininya. Berarti dari pemerintah Kebumen, Mas ya? Iya. Oh gitu, oke. Terus kalau Mas punya usaha sendiri, itu dari tahun berapa, Mas, berarti? Dari 2016. Dari 2016, berarti sudah sekitar 6 tahun ya? Iya. Apa, Mas, yang memotivasi Mas bisa terjun di jadi apa, servis HP ini? Ya awalnya emang lebih tertarik ke dunia ini ya, HP gitu, utak-atik handphone tiap hari juga di waktu sebelum itu juga ketertarikannya sama dunia elektronik. Tapi memang pas dulu pelatihan itu difokuskan di servis HP apa memang elektronik yang lain juga, Mas? Kalau waktu pelatihan itu ada audio video sama handphone, jadi ada 2 macam. Cuma kalau sayanya lebih tertarik ke dunia handphonenya. Jadi dari pelatihan, semenjak ikut pelatihan itu Mas aplikasikan ke buka usaha sendiri, Mas ya? Nah, ikut orang dulu. Oh, ikut orang dulu awalnya memang tadi selama 3 tahun itu kan? Iya. Sekarang ada berapa kios, Mas? Ada 2, betul. Luar biasa, awalnya ikut pelatihan, sekarang udah punya 2 kios. Luar biasa nih Mas Agus ini ya. Mas udah berkeluarga, Mas? Belum. Oke deh. Oke, Mas, bisa diceritain nggak nih, Mas? Awal dari nol sampai titik saat ini, perjalanan hidup Mas ini sampai akhirnya punya 2 kios. Bisa ceritain nggak, Mas? Awal sih kan waktu belum ini di rumah bingung juga ya mau ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan juga nggak ada. Terus saya sendiri tuh pakai HP ya, nyari-nyari info ke dinas sosial itu ada nggak pelatihan apa gitu buat disabilitas. Nah dari dinas sosial daerah itu ngadain ke Solo. Nah selama di Solo di Solo itu 10 bulan. Cuma di Solo belum ada handphone dulu, baru cuma sekedar audio video doang. Nah di situ ada info kalau mau ngelanjutin ke Cibinong, BBRVBD. Nah di situ saya daftar. Setelah itu kan pulang dulu selama berapa bulan, 3 bulan. Nah, baru ada panggilan ke Cibinong. Itu di Cibinong 10 bulan juga? Di Cibinong 10 bulan juga. Tapi memang dari awal di Solo hingga ke Cibinong ini, di Bogor lah ya, itu memang difasilitasin semua ya? Iya. Mas, saya dengar-dengar nih, Mas bisa akhirnya sekarang bisa ngajak 2 saudara nih, Mas ya, untuk jaga kios kan? Itu awalnya gimana, Mas? Ya kan kalau sendiri juga kita repot juga ya. Ya hitung-hitung ya berbagi rezeki juga lah. Berarti mobilitas Mas setiap harinya bolak-balik, Mas ya, dari Cibinong ke Bojong ya, Mas ya? Iya. Nah, tentunya pasti ada kesulitan dong gitu kan. Kesulitan apa sih, Mas, dari mungkin mobilitas Mas dari Cibinong ke Bojong, servis HP atau apa gitu? Kalau untuk kesulitan ya mungkin bagi orang lain ngelihatnya agak sulit ya, cuma kita udah terbiasa kan. Tapi berarti di diri Mas ini ada kemauan tentunya tetap berusaha gitu ya. Nah, Mas, kalau awal modal dulu buka konter itu gimana, Mas? Awal modal ya
dikit lah, cuma kita kan dulu waktu pertama kita join sama kawan. Tapi memang di semenjak ikut pelatihan, Mas ikut dengan kawan selama berapa tadi? Tiga tahun itu, Mas sambil mengasah diri tentunya. Iya. Mas, saya lihat juga kan di counter Mas itu ada beberapa sertifikat ya. Iya. Itu sertifikat apa aja Mas, bisa diceritain? Itu sertifikat banyak sih, pelatihan handphone ya. Ada yang dari Depok itu berapa hari selama seminggu ada. Terus yang dari Jakarta itu ada gathering 2 hari. Ada yang kalau satunya itu ada yang sertifikat keanggotaan ini test point. Itu apa tuh Mas? Itu macam organisasi yang menaungi teknisi ponsel seluruh Indonesia. Oh, Mas ikut organisasi itu juga Mas? Iya. Tapi memang bukan khusus disabilitas doang ya? Bukan, Jadi semuanya. umum semua ya? Mas tentunya kan kedepannya pasti Mas punya target nih. Iya. Target apa lagi Mas yang Ya. mungkin sampai sekarang Mas pengen capai gitu kan? Nah, ya mudah-mudahan bisa kayak orang-orang punya rumah sendiri gitu. Nah, ya mudah-mudahan sih. Sama ya mudah-mudahan bisa buka cabang lagi. Amin, amin. Luar biasa nih Mas. Agus ini dapat memotivasi kita untuk tetap berusaha, untuk tetap bekerja. Intinya apa Mas? Jangan Ya terutama jangan malu lah kalau kita punya kekurangan. patah semangat juga. tentunya. Iya. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang memang disabilitas juga gitu untuk tetap semangat, dan juga kan banyak juga nih orang-orang yang normal gitu tapi mereka yang males-malesan gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak nih Mas? Khususnya kalau buat yang disabilitas ya, terutama sih kita gali dulu untuk kemampuan kita itu. Kita kemampuannya apa, maunya apa, harus paham diri dulu sendiri. Kalau udah paham diri sendiri kan kita mau kemana apa udah punya tujuan yang jelas. Dan jangan malu juga, harus bisa keluar dari lingkungan itu. Intinya tetap bisa sukses Mas ya. Masih ada target yang harus dicapai juga Harus kan? ada target. Mas, ini anak berapa sekarang? Anak pertama. Anak pertama, Iya. berarti kan jadi contoh buat adik-adik. Ah, Nah, sekarang adiknya ada berapa? 1. Ada 1. Yang ikut juga nggak? Enggak, dia di Jakarta. Ini kawan. Di Jakarta. Iya. Nah, orang tua Ada di rumah. kerjanya Kerjanya tani. Ah. Oke. Berarti sebelumnya itu Mas kan nggak bisa support secara fisik ya, Ah. secara sawah. Iya. Nah, sekarang Mas udah sempat support apa ke orang kampung apa? Iya. Udah pernah ngirim untuk beli sapi atau tanah gitu pernah? Belum sampai. Belum sampai. Dikit-dikit ya Mas ya. Yang penting transfer ya. Paling ya tiap bulan Ya, kasih ya. ada ya. Ada, alhamdulillah ya. Nah, untuk jodoh Mas, Ah, udah ada pasangan belum ini yang Ya. mau dekat? mudah-mudahan secepatnya. Orang Cibinong. Ah, Orang Cibinong. Bentar lagi ulang tahun. 4 hari lagi. Mas, ada yang mau disampaikan nggak untuk balai pelatihan yang udah membina Mas nih? ya terima kasih banyak ya atas bimbingannya, bantuannya. Sampai sekarang juga bimbingannya masih terus ada kan. Mereka juga kebetulan kan kita deket ya. Kita mari sering mampir ngasih motivasi kita juga. Jadi masih nyambung juga Mas? Masih ya kan, namanya ini kan udah kita anggap seperti orang tua sendiri lah. Kemarin kita dapat bantuan dari itu atensi berupa mikroskop buat membantu yang di counter ya? iya Itu buat ya buat kita yang kecil-kecil kita kan lebih jelas. Mas, ada nggak kegiatan nih yang kerjasama dengan balai? Ada kadang misal ada siswa baru di situ ya, kita kan kadang dipanggil buat sebagai contoh, ini kakak-kakak kita yang sudah punya usaha, kadang seperti itu. Oh, berarti Buat Mas jadi dipanggil. untuk memotivasi mereka juga ya? Iya. Jadi motivator juga nih guys. Kalau waktu zaman saya dulu dari seluruh Indonesia itu 10 bulan. 10 bulan. Iya, Itu dari seluruh Indonesia Mas? iya, Kumpul semua di situ? kumpul semua. Pesertanya sendiri pun banyak? Iya, 200 orang. Iya. Dari 200 itu mereka memang mengaplikasikan yang mereka dapat pelatihan itu apa gimana? Kebanyakan ya, habis itu kan mereka ada penyaluran juga ke perusahaan. Oh, ada juga. Iya. Tapi Mas lebih memilih untuk buka usaha sendiri. Iya. Oke, Mas Agus, terima kasih banyak nih Iya. sudah meluangkan waktunya untuk bercerita lah, dan tentunya memotivasi teman-teman juga untuk
ya tadi tetap mau berusaha, tetap bekerja. Ini jangan malu Mas ya. Iya, Jangan malu dan tetap tetap berusaha tuh untuk mencari cita-cita kita. wih, luar biasa nih Mas Agus ini. Oke Mas Agus, makasih banyak waktunya. Ya, sahabat checklist dimanapun berada, kita udah dapet ini nih ya, gambaran lah intinya ya dari Mas Agus yang sudah memotivasi kita untuk tetap berusaha, untuk tetap bekerja, intinya jangan malu dan tetap mau berusaha. Terima kasih sobat checklist sudah menyaksikan storyline, tetap di checklist TV.